pelukan yang tak pernah diberikan, cinta pertama yang belum selesai, dan kini sang janda mencoba menemukan penutupan dengan pria yang pernah menghancurkan hatinya. Cinta pertama seringkali meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Sebuah kisah yang penuh gairah namun terhenti tanpa penutupan. Nara, seorang janda yang telah berusaha melupakan pria yang pernah menghancurkan hatinya, kini berhadapan dengan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Ketika kesempatan untuk menemui kembali pria itu muncul, apakah dia akan mampu menemukan kedamaian dalam hatinya, atau justru terjerat lebih dalam kenangan yang belum selesai? Bergabunglah dalam kisah penuh emosi ini, di mana cinta pertama, penyesalan, dan penutupan saling bertautan, menciptakan perjalanan yang tak terduga. Halo semua, selamat datang di channel Janda Elite. Kalian pasti pernah mendengar tentang kisah-kisah cinta yang tak terduga, kan? Nah, kali ini kita akan menyaksikan perjalanan seorang wanita yang selalu berani menghadapi masa lalu dan menjalani kehidupan dengan penuh keberanian. Di malam yang sunyi ini, kita akan menyelami kisah seorang wanita yang, meskipun sudah ditinggalkan, tidak pernah benar-benar bisa melupakan cinta pertamanya. Cinta yang menghancurkan hatinya dan meninggalkan luka yang dalam. Namun, kehidupan tak pernah berhenti. Dan sekarang dia berdiri di persimpangan jalan, siap menutup bab ini. Bisakah dia melakukannya? Inilah kisahnya. Cinta yang tak pernah tersampaikan. Nara duduk di balkon rumahnya, memandangi langit senja yang memerah, namun hatinya masih jauh dari ketenangan. Sudah bertahun-tahun sejak suaminya, Rio, meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Namun, meskipun telah melalui banyak hal dan membangun hidup kembali, ada satu bagian dari dirinya yang selalu terasa hampa, tak utuh. Cinta pertama. Danu. Pria yang pernah mengisi setiap sudut hatinya dengan kebahagiaan, tetapi juga dengan kepedihan yang mendalam. Saat mereka pertama kali bertemu, Nara baru saja selesai dari hubungan yang kandas. Dalam kekosongan itu, Danu datang dengan senyuman yang mampu menyembuhkan luka-luka hatinya. Sosoknya begitu penuh gairah, penuh janji, dan tampaknya, mereka adalah pasangan yang sempurna. Setiap detik bersama Danu terasa seperti mimpi yang indah. Mereka berbagi tawa, cerita, bahkan impian tentang masa depan bersama. Namun, seperti angin yang datang begitu cepat, Danu pun pergi tanpa memberi penjelasan. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada alasan. Hanya keheningan yang menyakitkan. Nara yang sempat tenggelam dalam kebahagiaan, tiba-tiba terjaga dalam realitas pahit, dipenuhi dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Setelah berbulan-bulan mencari jawaban, akhirnya Nara menyerah. Dia berusaha melanjutkan hidup, menikah dengan Rio, membangun keluarga, dan menjadi ibu yang penuh kasih untuk anak-anaknya. Namun, di setiap malam yang sepi, saat hatinya terbuka, bayangan Danu selalu kembali, mengisi ruang yang tak bisa diisi oleh siapapun. Cinta pertama itu tidak pernah hilang, meski dia sudah berusaha mati-matian untuk melupakan. Kini, setelah Rio meninggal, Nara merasa seperti ada sesuatu yang tertunda, sebuah bagian dari dirinya yang masih mencintai Danu dengan cara yang tak pernah bisa diungkapkan. Dengan hati yang penuh keraguan, Nara memutuskan untuk mencari Danu, berharap bisa mendapatkan penutupan yang selama ini dia inginkan. Namun, apakah penutupan itu benar-benar bisa ditemukan? Ataukah itu hanya akan membuka kembali luka lama yang selama ini dia coba sembunyikan? Perjalanan menuju penutupan. Setelah Rio meninggal, Nara merasa seolah hidupnya terhenti di tempat yang sama. Meskipun dia mencoba untuk menjalani hari-hari dengan penuh semangat demi anak-anaknya, hatinya selalu merasa kosong. Rio, meskipun sangat mencintainya, tidak pernah mampu menggantikan cinta pertama yang begitu dalam, yang pernah dia rasakan bersama Danu. Di setiap ruang sunyi, bayangan pria itu muncul, dan meskipun dia telah berusaha melupakan, rasa cinta itu tidak pernah benar-benar pergi. Tahun-tahun berlalu, namun luka itu tetap membekas. Nara mencoba untuk bangkit, membuka usaha kecil, berteman dengan banyak orang, bahkan mengenal beberapa pria. Namun, setiap kali dia mulai membuka hati, dia merasakan ada sesuatu yang menghalangi. Ada bayangan Danu yang tak bisa dia singkirkan. Dia selalu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Danu tiba-tiba menghilang tanpa jejak?
meninggalkannya begitu saja tanpa memberi alasan? Suatu malam, saat dia duduk di ruang tamu rumahnya yang sepi, Nara merasa seperti ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk akhirnya bisa melangkah maju. Dia tidak ingin hidup terus dibayangi masa lalu. Ada sesuatu yang tertunda, yang mengikat hatinya pada Danu, sebuah penutupan yang belum pernah tercapai. Dengan tekad yang bulat, Nara memutuskan untuk mencari pria itu. Aku harus menemukannya, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku butuh jawaban, dan lebih dari itu, aku butuh melepaskan masa lalu ini. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Ada ketakutan, tentu saja. Ketakutan bahwa bertemu Danu hanya akan membuka kembali luka lama yang sangat dalam. Tetapi, dia tahu, jika dia tidak pernah mencapainya, hatinya tak akan pernah benar-benar bisa sembuh. Nara mengumpulkan keberanian, mencari tahu kemana Danu pergi, dan akhirnya menemukan jejak pria itu di sebuah kota kecil di luar kota tempatnya tinggal. Dia membeli tiket, meski hatinya berdebar, berharap agar pertemuan ini memberikan jawaban dan kedamaian yang selama ini dia cari. Namun, apakah kenyataan akan seindah yang dia harapkan? Atau justru pertemuan ini akan membuka lebih banyak kepedihan dalam hidupnya? Hanya waktu yang akan memberitahu. Pertemuan yang mengubah segalanya. Nara merasa hatinya berdebar kencang saat memasuki kota kecil tempat Danu tinggal. Ini adalah kota yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang biasa dia jalani. Suasana yang begitu tenang seolah memberi ruang bagi setiap perasaan dan kenangan yang selama ini terkubur dalam dirinya. Dia merasa seperti kembali ke masa lalu, menuju saat-saat ketika cinta pertama itu penuh dengan mimpi indah dan harapan. Namun, kali ini, dia datang bukan untuk melanjutkan mimpi itu, melainkan untuk menghadapinya dengan keberanian yang baru. Nara mencari alamat yang dia dapatkan melalui beberapa penyelidikan, dan akhirnya, setelah beberapa pencarian, dia berdiri di depan sebuah rumah kecil yang sederhana. Hatinya berdegup kencang. Sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir kali melihat Danu. Pria yang dulu begitu mencintainya, yang pernah membuat jantungnya berdebar setiap kali mendengar suaranya. Kini, dia merasa seolah dunia berhenti sejenak saat pintu rumah itu terbuka. Danu muncul, lebih matang, lebih serius, dan sedikit lebih tua. Namun, dalam tatapan matanya, Nara bisa melihat kegelisahan yang sama seperti dulu. Mereka saling diam, tak tahu harus mulai dari mana. Waktu seolah berjalan lambat, memaksakan mereka untuk mengingat kembali apa yang telah hilang begitu lama. Kenapa kau pergi begitu saja, Danu? Suara Nara serak, mengingatkan dirinya pada rasa sakit yang pernah dia coba lupakan. Danu tampak terkejut, namun dia segera menundukkan kepala, seolah tidak mampu menatap Nara dengan mata penuh penyesalan. Aku tak tahu bagaimana harus menghadapimu, Nara. Aku takut mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku tak siap untuk sebuah hubungan yang dalam seperti yang kau inginkan. Aku pikir, meninggalkanmu adalah hal yang terbaik. Suara Danu terdengar gemetar, seperti menanggung beban yang selama ini dia pendam. Nara merasa ada rasa sakit yang tak tertahankan di dalam dirinya. Namun di sisi lain, ada perasaan lega yang mengalir begitu saja. Kata-kata Danu seperti membawa mereka kembali ke masa lalu, membuka luka-luka lama yang terlupakan. Meskipun rasa sakit itu kembali muncul, Nara tahu bahwa pertemuan ini bukan tentang membangkitkan kembali hubungan mereka. Ini adalah kesempatan untuk akhirnya melepaskan semuanya. Danu melangkah mendekat, wajahnya penuh penyesalan, dan dalam keheningan yang mendalam, dia hanya bisa berkata, "Maafkan aku, Nara." Dan Nara, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya, menjawab dengan suara lembut, "Aku sudah memaafkanmu, Danu. Aku hanya ingin kita berdua bisa melanjutkan hidup, dengan cara kita masing-masing." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nara merasa ada sedikit kedamaian dalam hatinya. Pertemuan ini mungkin tidak mengubah segalanya, tapi setidaknya, memberikan penutupan yang dia butuhkan untuk melangkah maju. Menghadapi masa lalu. Setelah pertemuan itu, Nara merasa hatinya bergetar lebih dari yang dia bayangkan. Meskipun Danu telah menjelaskan ketakutannya, meskipun mereka telah berbicara panjang lebar tentang masa lalu, ada perasaan yang tidak bisa disembunyikan. Ada luka yang kembali terbuka, namun juga ada sebuah kedamaian yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Itu seperti beban yang terangkat, meskipun tidak sepenuhnya. Danu tidak pernah mengharapkan pengampunan, dan Nara tidak mencari pemulihan untuk hubungan mereka yang sudah lama berlalu.
Namun, ada sesuatu yang indah tentang berhadapan dengan masa lalu, sesuatu yang membebaskan. Kehidupan Nara berjalan setelah itu. Meskipun dia merasa lebih ringan, bayangan Danu tetap ada, seperti siluet yang tak bisa dihilangkan sepenuhnya. Setiap kali dia kembali ke rumahnya yang sepi, pikirannya selalu kembali ke masa-masa itu, ketika dunia terasa lebih hidup. Namun, dalam kesendirian itu, dia mulai menyadari bahwa ada kehidupan yang harus dia jalani. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa terikat pada masa lalu, meskipun kenangan tentang Danu masih menghantui. Cinta pertama itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi dia bisa belajar untuk melepaskannya. Dia mulai menulis lagi, sebuah kebiasaan yang dulu dia tinggalkan sejak pernikahannya dengan Rio. Setiap kata yang dia tulis seolah mengalir seperti air yang membersihkan luka-luka lama. Penulisan itu memberi Nara kesempatan untuk berbicara dengan dirinya sendiri, mengenang kembali semua yang telah dia lalui, dan mengungkapkan perasaan yang tidak pernah dia ungkapkan sebelumnya. Kata-kata menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, memberi ruang untuk pengampunan, untuk memahami bahwa meskipun cinta pertama itu belum selesai, hidup harus terus berjalan. Namun, meskipun ada kedamaian yang muncul, Nara juga sadar bahwa ia harus memberi ruang untuk hal-hal baru. Tidak ada yang bisa kembali menjadi seperti dulu. Bahkan jika Danu masih memiliki tempat di hatinya, itu adalah tempat yang sudah tidak bisa diisi dengan cara yang sama. Danu bukanlah bagian dari hidupnya lagi. Kenangan mereka adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang berharga. Namun perjalanan itu harus berlanjut, dan Nara harus melangkah tanpa mengharapkan lebih dari itu. Di tengah malam yang sunyi, saat ia menatap bintang-bintang yang bersinar di luar jendela, Nara merasa sebuah kehangatan di dalam hatinya. "Aku sudah siap," bisiknya, meskipun air mata perlahan mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena penerimaan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa dia bisa memaafkan dirinya sendiri, bahwa ia bisa melanjutkan hidup, bukan karena melupakan, tapi karena menerima segala yang telah terjadi. Hidup Nara mungkin tak akan pernah sama lagi. Namun, ia kini tahu bahwa penutupan yang dia cari selama ini tidak datang dari seseorang lainnya. Itu datang dari dirinya sendiri. Penutupan yang tertunda. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Danu, Nara merasakan sebuah ketenangan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun pertemuan itu tidak mengubah segalanya, ia mulai menyadari bahwa penutupan yang dia cari selama ini tidak datang dari jawaban yang dia harapkan dari Danu, melainkan dari dirinya sendiri. Ada banyak hal yang harus dia hadapi dalam perjalanan hidupnya, tetapi salah satu yang paling penting adalah melepaskan bayang-bayang masa lalu yang selama ini mengikatnya. Nara kembali ke rutinitas hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, mencoba menikmati momen-momen kecil yang dulu sering dia lewatkan. Mereka pergi ke taman, memasak bersama, atau hanya duduk di teras rumah sambil berbicara tentang hal-hal sederhana yang membuat mereka tertawa. Di tengah-tengah kesibukannya, Nara juga mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya, tentang cinta pertama yang penuh gairah dan kepedihan, tentang pernikahan yang penuh kasih, dan tentang kehilangan yang mengajarkannya untuk bangkit. Namun, meskipun hidupnya berjalan dengan lebih baik, masih ada satu bagian dari dirinya yang tidak bisa dihindari, kenangan tentang Danu. Ada kalanya, saat malam datang dan anak-anaknya sudah tidur, Nara duduk sendiri di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang yang terang di langit. Di sana, dalam kesunyian itu, bayangan Danu datang kembali, tetapi kali ini, bukan sebagai rasa sakit. Itu adalah kenangan yang penuh dengan rasa syukur, kenangan yang mengajarkannya tentang cinta dan kehilangan, tentang bagaimana hidup selalu berjalan meskipun kita seringkali merasa tak siap. Nara tahu, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa memutuskan bagaimana melangkah ke depan. Ia bisa memberi diri kesempatan untuk mencintai lagi, meskipun itu berarti membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Suatu hari, mungkin akan ada cinta yang datang dengan cara yang berbeda, bukan untuk menggantikan apa yang telah hilang, tetapi untuk melengkapi kehidupannya yang baru. Dengan senyuman lembut, Nara menutup buku yang baru saja dia tulis, lalu menatap foto Rio yang terpasang di dinding. "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku," bisiknya pelan. Ia tidak merasa sedih lagi, tidak merasa kehilangan. Sebaliknya, ia merasa penuh dengan kebahagiaan yang baru ditemukan dalam dirinya sendiri, penuh dengan cinta yang mungkin belum datang, tetapi pasti akan datang suatu saat nanti. Pada akhirnya, Nara mengerti bahwa hidup bukanlah tentang mencari penutupan atau menjawab semua pertanyaan.
Hidup adalah tentang menerima segala sesuatu yang datang, baik itu kenangan atau masa depan, dan melangkah dengan penuh keberanian, meskipun jalan itu tak selalu mudah. Dalam perjalanan ini, dia tidak lagi merasa sendiri, karena dia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan itu adalah penutupan yang sejati. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nara, para janda elit yang luar biasa. Dalam setiap perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan pahit yang harus diterima. Dan dalam kisah Nara, kita bisa belajar bahwa penutupan sejati bukan datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima dan melepaskan. Cinta pertama, meskipun tak selalu berakhir seperti yang kita harapkan, tetap meninggalkan jejak yang tak ternilai. Namun, ingatlah bahwa hidup kita selalu penuh dengan kemungkinan baru. Setiap langkah ke depan adalah kesempatan untuk mencintai diri kita lebih dalam, untuk merangkul kebahagiaan yang datang, dan untuk memberikan ruang bagi cinta yang sejati. Bagi kalian yang menonton, jika saat ini kalian sedang berjuang dengan kenangan atau rasa sakit masa lalu, ingatlah bahwa setiap hati yang terluka punya potensi untuk sembuh. Jangan takut untuk memberi diri kalian kesempatan untuk bahagia. Doa saya untuk kalian semua. Semoga kalian diberikan kekuatan untuk terus melangkah, kebahagiaan yang kalian cari, dan keberanian untuk membuka hati kembali. Teruslah percaya bahwa hidup ini penuh dengan harapan baru, dan penutupan sejati ada di tangan kita sendiri. Semoga kisah ini memberi kalian inspirasi dan kedamaian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, para janda elit. Ingat, kalian tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Cinta, harapan, dan kebahagiaan selalu menanti di setiap tikungan hidup.